Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, ketemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Network. Oke saudaraku, kali ini kita akan membicarakan tentang tagar. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kenapa bisa terjadi? Terus terang saudaraku, 10 tahun berkuasa. Sebelumnya sih ya terasa saya, tapi 10 tahun Jokowi berkuasa. Kita tahu hukum tidak dijadikan panglima, dan mungkin saat ini juga hukum tidak jadi panglima, sehingga kepastiannya tidak ada. Dan saudaraku, di era Jokowi yang paling parah, yang katanya negara hukum, terjadi fakta negara dalam kuasa oligarki. Kekuasaan yang dikedepankan, bukan hukum yang dikedepankan. Apa yang terjadi? Hutang begitu ugal-ugalan dan rakyat begitu dipersekusi. Kasus Rempang yang sekarang terjadi, mau kita akui atau tidak, kasus pagar laut, mau kita akui atau tidak, sebelumnya banyak investasi atau yang dikatakan katanya investor berjalan seperti tidak ada hukum. Mereka mengebiri hak-hak rakyat yang katanya negara ini melindungi untuk kepentingan rakyatnya, tapi ternyata hanya untuk segelintir orang, segelintir warga negara asing. Kita tahu jutaan, mungkin ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan rakyat Indonesia melihat terpampang nyata betapa tenaga kerja asing dari Tiongkok masuk seperti berbondong-bondong, tidak terbendung. Dan ketika itu diprotes, maka yang memprotes, yang melakukan pemprotesan, yang mengkritisi, hampir kebanyakan mereka tidak ditanggapi, bahkan ada yang dibungkam. Nah, saat ini ketika Presiden Prabowo baru saja dilantik, belum ada setahun, baru 100 hari, seperti api dalam sekam, meledak. Tenaga kerja kita yang produktif akhirnya merasakan di dalam negeri, di negeri Indonesia tidak ada kenyamanan, tidak ada peluang untuk bekerja karena kerjanya sudah diambil alih oleh tenaga kerja asing. Dan akibatnya apa? Mereka membuat tagar, kabur saja dulu yuk, atau kabur saja dulu, atau kabur aja dulu. Dan ini disikapi negatif oleh yang namanya Wamenaker, Noel. Karena Noel itu hanya mereka yang hanya orang yang pandai omon-omon, tidak melihat fakta. Sebagai Wamenaker harusnya menanggapi itu dengan cara bijak. Oke, kalau Anda semua mau pergi ke luar negeri silakan, tapi tolong nanti kembali bawa ilmu Anda ke Indonesia, jangan terus tinggal di sana. Karena memang Indonesia posisi saat ini tidak baik, sedang baik-baik saja. Hukumnya tidak jelas. Bahkan orang, saya mengetahui sendiri, saya lihat dengan mata sendiri, dan saya merasakan, saya mengalami teman-teman saya yang menjadi korban. Mereka, para warga Karesidenan Kediri yang tergabung dalam relawan peduli bela Palestina, menjadi korban pengeroyokan, akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada kejelasan, polisi pun begitu, tidak ada kejelasan. Pagar laut, peristiwa pagar laut, tidak ada sampai sekarang diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Maka saya mengatakan, bukan masalah nasionalisme, NKRI, orang yang ngomong NKRI harga mati, semuanya tidak ada, hampir saya lihat tidak ada yang bergerak ketika pagar laut terbit sertifikat, ketika di laut terbit sertifikat, ketika laut dipagari, mereka hanya diam, hanya omon-omon kata-kata NKRI harga mati. Tapi mereka yang kreatif,
melihat, melakukan, kalau saya bilang hijrah untuk nanti kembali membawa kemaslahatan. Dan Indonesia saat ini benar-benar menuai badai orang-orang produktif harus ke luar negeri, karena di sini peluangnya gelap. Indonesia gelap. Saya berharap Pak Prabowo tidak menanggapi dengan negatif, tapi menanggapi dengan mencari sebabnya apa Indonesia gelap. Salah satu sebab yang saya bisa katakan adalah ketika hutang menumpuk, ketika hukum tidak dijadikan panglima, ketika kriminalisasi berjalan dengan sewenang-wenang, ketika kekuasaan berjalan dengan tidak ada aturan, seolah-olah semuanya bisa ditabrak dan semuanya bisa direkayasa, maka disitulah apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang dituai oleh penggantinya, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menebar angin, Pak Prabowo menuai badai tagar kabur saja dulu. Sekarang kembali kepada Pak Prabowo dan menteri-menterinya, mau mengambil hikmah dari sini atau tetap mengatakan hidup Jokowi, karena kata-kata hidup Jokowi bagi kami, bagi saya, bagi mereka-mereka yang kritis itu adalah kata-kata yang sangat menyakitkan, karena sungguh Jokowi membawa badai kegelapan, menanam badai kegelapan, dan sekarang yang menuai badai kegelapan itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah kalau ini tidak ditanggapi dengan baik, yang terjadi berikutnya adalah rakyat yang sekarang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam hal segala untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal sekolah dan sebagainya, akan menuai badai kegelapan yang ditanam oleh Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Mari bersama-sama. Enggak masalah, kalian pergi saja ke luar negeri, kembali dengan membawa kemaslahatan, karena Indonesia jujur saat ini berada di kegelapan. Saya setuju, Indonesia dalam kegelapan. Untuk menghindari kegelapan, kita hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, dulu berhijrah, dan untuk membuat kembali membawa kepada kemaslahatan, kembali untuk membawa kemenangan, kembali untuk mencerahkan dunia, kembali untuk menciptakan rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak masalah pergi sekarang. Saya pun juga begitu. Keponakan-keponakan saya dari kiranya Jokowi beberapa saya katakan kerja di luar negeri. Nanti ke sini kita menciptakan lapangan kerja sendiri dengan modal yang kita dapatkan dari luar negeri. Alhamdulillah sudah ada yang di Amerika, ada yang di Australia, bahkan beberapa mereka harus kerja di Hong Kong, nggak apa-apa. Yang penting kerja, membawa pulang membawa modal untuk kebaikan semuanya. Kita tidak perlu membebankan kepada negara, kita cari solusi sendiri. Insya Allah itu lebih bagus. Jangan dengarkan apa kata-kata Noel. Dia bukan seorang aktivis, dia adalah seorang politikus yang berbaju seolah-olah aktivis. Dia hanya ingin mencari kerja dengan menutupi fakta-fakta yang terjadi. Itu yang saya dapatkan. Bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bagi jenengan-jenengan yang siapapun jenengan yang merasa masih manusia, kalaulah kalian jenengan ada rezeki dari luar negeri, kerja di luar negeri, ada rezeki, sisihkan barangkali 500 atau 1 juta untuk rakyat
Palestina. Insya Allah itu akan membawa kebaikan jenengan bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Itu pesan saya dari Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri. Ayo peduli Palestina. Walaupun negara kita dalam kegelapan, kita tetap peduli pada Palestina. Dan jangan lupa juga kalau ada rezeki yang lainnya, kita bisa berbagi untuk semua. Salam perdamaian, salam kebaikan, salam kemaslahatan.